Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Deputi 5 Kantor Staf Kepresidenan KSP, Ibu Jaleswari Pramodawardhani, mengklaim bahwa keputusan Presiden penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu adalah terobosan pemerintah. Atas tertundanya proses pembentukan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan proses penyelidikan dan penyidikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang tidak ada titik temu. Klaim ini adalah, saya kira, cara negara memanipulasi jalan keadilan bagi korban, yang sama sekali tidak akan melimpahkan keadilan dan menyajikan pembelajaran berharga bagi bangsa atas kejahatan-kejahatan di masa lalu. Argumen KKR yang belum dibahas ini bisa dibantah. Mengapa baru berpikir menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di sisa masa jabatan? Padahal sejak awal menjabat, bahkan sejak era Presiden SBY, baik melalui One Team Press RI maupun melalui Menko Polhukam, desakan, aspirasi, diskusi, dan langkah-langkah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ini sudah dibahas. Ya, saya menjadi semacam saksi sejarah bahwa baik Komnas HAM, NGO hak asasi manusia, para korban, dan beberapa elemen masyarakat ini berkali-kali mengadakan semacam pertemuan sejak One Team Press itu Pak Albert Hasibuan, kemudian juga sempat dengan Pak Sidarto dan Ibu Adi Ningsih, lalu kemudian juga dengan almarhum Adnan Buyung Nasution, kembali lagi terakhir kepada kami berdiskusi lagi dengan Pak Sidarto dan Subroto, ya, dan kami menghasilkan satu rumusan yang sebetulnya sudah cukup memadai berupa ide gagasan Komisi Kepresidenan. Namun materinya tidak seperti yang Kepres ini. Nah, kan yang manipulatif semacam Kepres ini. Karena itu tetapi berkali-kali elemen korban juga ikut, termasuk kelompok masyarakat sipil yang dimintai pendapat. Tetapi nyatanya harapan itu diabaikan dengan membentuk Kepres yang lebih menyerupai panitia santunan bagi korban. Lalu kemudian dianggap telah menyelesaikan tuntutan keadilan penanganan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Presiden Jokowi tidak menangkap pesan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PU5/2007 tertanggal 21 Februari 2008 yang pada intinya penentuan kualifikasi pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum tahun 2000 itu bukanlah domain DPR, tetapi kewenangan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, yang tanpa menunggu keputusan DPR, Kejaksaan Agung bisa memulai suatu proses penyidikan. Tugas DPR kemudian hanyalah merekomendasikan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia kepada Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, jalan penyelesaian yudisial sebenarnya tidak ada kebuntuan seperti disebut oleh Menko Polhukam. Jika Jokowi bisa mendisiplinkan Jaksa Agung untuk melanjutkan tahap penyidikan atas hasil kerja Komnas HAM. Faktanya, Jaksa Agung selalu berlindung menunggu adanya keputusan DPR. Pembentukan Undang-Undang KKR semestinya pula bisa diakselerasi jika Jokowi mampu mendisiplinkan jajaran pemerintahannya plus partai-partai pendukungnya. Merevisi Undang-Undang Minerba misalnya, Undang-Undang KPK, bahkan membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi dan jajarannya bisa melakukan dengan begitu cepat. Mengapa untuk Undang-Undang KKR Jokowi terus menunda? Klaim bahwa jalan yudisial masih bisa dijalankan secara paralel itu adalah kosmetik politik yang ditujukan untuk melemahkan penentangan atas ide Kepres ini. Judul Kepres saja penyelesaian non-judisial, maka peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat itu dianggap sudah selesai. Seharusnya pilihan judisial atau non-judisial ini adalah produk akhir setelah sebuah komisi yang mengungkap kebenaran pelanggaran hak asasi manusia berat selesai bekerja. Itu yang saya sebut sebagai Komisi Kepresidenan tadinya. Bukan sejak awal ditetapkan jalur non-yudisial, karena itu artinya menegasikan jalan keadilan yang lebih objektif, yakni jalur yudisial. Dari seluruh jejak
advokasi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu, tampak Presiden Jokowi lah yang paling lemah secara kepemimpinan. Sehingga ide dan rencana pemutihan pelanggaran hak asasi manusia bisa diakomodasi dan menjadi kebijakan Presiden. Posisi Mahfud MD dan Jaleswari Pramodawardhani dapat dipahami dan sudah seharusnya membela produk kerja Presiden Jokowi, sekalipun itu berpotensi memanipulasi keadilan. Terima kasih.